Om Swastiastu, Om Swastiastu. pamiarsa balining, sanewangyang titiang, ring dijaya megenah, mugi sareng sami pada kena rahayu. Titiang sanemangkin pacang membahas nganenen inik bubda sapunika. Ringgalah sanemangkin titiang sampun ngulemin puniki, ngundang orang yang memang sangat paham, bahkan membidani lahirnya bubda punika. Bubda puniki sampun suwe sampun relatif lama kita suwe pisan semenjak wenten napi wacana Perda 04 2019 tentang desa adat di Bali sampun sujatin pisan sampun wenten bubda. Sakewanten ngantos mangkin perjalanan bubda puniki di desa adat kantun puniki terseok-seok puniki gitu. Perlu terus digencet. Sinale tunggil menjalaran untuk pesobiahan sekali mangkin titiang sareng Bapak Doktor Gede Made Sadguna SE MBA lan DBA niki landang jan titel beliau niki aktif dumun ring BI, salah satu pejabat di BI, kemudian juga sebagai wakil ketua PPATK yang senemangkin cukup terkenal lembaga puniki. Sampun kenten taler beliau adalah salah satu tim ahli Gubernur Dokedumun lan tim ahli di Kabupaten Gianyar dan di Jemaleh. Akeh pisan kegiatan beliau. Sekewanten sanemangkin beliaunya berkenan hadir di napi wasana Balining gitu. Om Swastiastu, Om Swastiastu, jero benda samadya. Inggih. Punapi katra Pak Gede. Iya, astu karo kenak niki. Mugi-mugi setata kenak puniki. Pak Gede niki bubda saking dinas PMA, MDA semua tingkatan puniki sampun mau usaha pacang nyobiahang inik kewendalan bubda. Sekewanten ngantos mangkin kantun tersiok-siok puniki. Menawi dan tatas pisan uning bubda niki napi kendan dua ning punika inayang demen Pak De bubda niki napi sih jatine. Inggih jero Nesa Madia. Om Swastiastu para pemirsa sinamian. Jadi niki gampangnya bubda itu adalah badan usaha yang baru dibentuk oleh masyarakat adat Bali dengan difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Bali. Ini mirip dengan Bundes. Nah, kalau Bundes ana wenten ring desa dinas. Desa dinas. Kalau Bundes itu pemiliknya adalah pemerintah, beroperasi di desa dinas. Kalau Bubda ini singkatan dari Badan Usaha Perduan Desa Adat, disingkat Bubda. Itu adalah induk perusahaan yang dimiliki oleh desa adat. Ini pemilikan kolektif desa adat yang dasar hukumnya adalah pertama Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali, kemudian Perda nomor 4 tahun 2022 tentang Bubda, jadi prosedur pengadaan Bubda dan sebagainya. Jadi sebagai gambaran, Bubda ini didirikan dengan maksud untuk menghadirkan dan memperkuat pembangunan ekonomi adat di masing-masing desa adat maupun di seluruh Bali. Sehingga dengan adanya Bubda maka lengkaplah sudah sektor ekonomi di masing-masing desa adat. Nah, kalau di ekonomi itu kan terdiri dari dua sektor utama, yaitu sektor keuangan
dan sektor real. Nah, sektor keuangan sebenarnya sudah dirintis pengembangannya oleh almarhum Profesor Edo Bagus Mandro ketika beliau menjadi gubernur sekitar tahun 1984, yaitu dengan mendirikan lembaga perkreditan desa yang nanti perdanya diganti berapa kali, terakhir perda nomor 3 tahun 2017. Nah, ini itu adalah pelaku utama di sektor keuangan desa adat. Nah, ketika Pak Koster menjadi gubernur Bali, dilengkapilah sektor ekonomi ini, yaitu dengan mendirikan Bupda yang merupakan induk perusahaan milik desa adat, nanti beroperasi dalam jangka panjang itu melalui anak-anak perusahaan. Dimaksudkan agar sektor real hidup dan berkembang. Sehingga kita kayak mata uang itu satunya sektor keuangan, itu pelakunya LPD, di mata uang yang sebelahnya itu Bupda dengan kegiatan ekonomi sektor real. Jadi sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi sektor real. Dengan demikian nanti di sektor real itu ada 3 kategori pelaku usaha. Satu, usaha milik Kramo. Nah, Kramo itu menurut Perda 4 tahun 2019 itu ada 3 kategorinya. Sektor real. Nggih. Napi sesungguhnya ini kepada mana nak mangde tata untuk orang Kramo. Sektor real. Kalau sektor real itu artinya sejatinya kegiatan ekonomi itu yang dilakukan di sektor real. Misalnya memproduksi, mengkonsumsi itu di sektor real. Berarti selain keuangan, real pun dikaitkan. Iya, kalau sektor keuangan itu sektor yang tidak real, nggak kelihatan barangnya. Itu barangnya deposito nggak kelihatan ya. Nah, makanya disebut sektor non real, yaitu sektor keuangan. Karena di situ hanya berupa transaksi keuangan saja, nabung, membayar, jual beli. Dilakukan pembayarannya di sektor keuangan. Nabung juga begitu, orang investasi. Ya, nanti uangnya di sektor keuangan. Jelas. Tapi barangnya ada di sektor real. Mulai anunya kalau kita pakai napi ada nih ke wastana Utpati Setiti Pralinonya itu di sektor real bisa dilihat. Lahirnya kita bisa lihat. Hidupnya kita lihat, matinya pun bisa kita lihat gitu. Ada wujudnya, wujud fisiknya. Ini disebut sektor real. Jelas ampun. Gitu. Jadi nanti Bupda ini ada dasar hukumnya, Perda yang sebut tadi. Itu dia jati dirinya adalah induk perusahaan yang dalam jangka pendek untuk desa adat yang baru mulai. Ini diatur di Perda, Bupda ini bisa melakukan 2 fungsi sekaligus. Pertama fungsi administrasi, karena dia induk perusahaan. Tapi bisa juga langsung melakukan kegiatan operasional, melakukan kegiatan core business. Misalnya dia langsung tanpa membentuk anak perusahaan bisa melakukan kegiatan produksi dengan membentuk unit di dalam Bupda. Tanpa ada anak membentuk, karena masih kecil misalnya, adatnya kecil, posisi pasarnya kecil, supaya biayanya tidak besar. Satu unit aja bisa, boleh. 1 unit atau 2 unit bisa bikin tonton juga dengan membentuk, misalnya ada bagian, ada Bupda di dalamnya ada bagian bisnis dan bagian penunjang. Gitu, bagian bisnisnya ada 2 seksi produksi seksi distribusi atau seksi jasa. Bisa, tapi diharapkan setelah tumbuh nanti Bupda itu hanya melakukan fungsi administrasi dan fungsi penunjang. Nanti kegiatan real operasional bisnisnya dilakukan oleh anak-anak perusahaannya ini. Misalnya di bidang produksi apa? Produksi arak misalnya, arak Bali itu. Jadi dia kerjasama dengan Kramo yang punya tuak itu bisa menghasilkan tuak nyu atau jako. Nanti
Bubda bisa melakukan pengolahan sendiri, membentuk anak perusahaan, ngolah kuak jadi arak misalnya, atau dikembangkan jadi apa lagi produk yang lain. Nah ini dia anak perusahaan sendiri. Nah kemudian begitu juga bisa Bubda itu ngelola pasar tradisional milik desa adat, atau membentuk Tenten pasar modern, ini milik Bubda, jadi anak perusahaan Bubda. Nah begitu mengelola desa wisata misalnya. Nah apabila anak perusahaannya ini bekerja sama dengan pihak lain ini bisa Keramo, bisa desa adat lain, bisa pihak ketiga lainnya. Nah kerjasama itu ada dua bentuknya, bisa kerjasama kepemilikan, ada atau kerjasama operasional. Nah kalau di Perda diatur kalau kerjasama kepemilikan itu dalam jangka waktu tertentu, maka saham mayoritasnya harus milik Bubda. Kerjasamanya dengan Sira Pak deh? Dengan Keramo bisa. Dengan desa adat dengan yang lain? Desa adat lain bisa. Gitu. Jadi misalnya desa adat yang berdekatan, atau begini, berjauh bisa. Misalnya contohnya Kedonganan. Dia punya uang, dia punya pasar, ada hotel banyak di sana, ada seperti Jimbaran itu. Dia melihat ada peluang bisnis, mensuplai bunga, mensuplai sayur, mensuplai buah-buahan, mensuplai ikan. Tapi sih ada sawah gitu, untuk menghasilkan itu. Tapi di Penebel, di Bangli ada menghasilkan kopi, menghasilkan buah-buahan, di Tabanan menghasilkan padi, sayur macam-macam. Badung Utara Hortikultura, desa adatnya kerjasama. Desa adatnya kerjasama. Kalau misalkan pemilikan, sepakat nggak kita bentuk perusahaan bersama, bentuknya PT, gitu. Nanti kalau sepakat pelaksananya Bubda. Nanti Bubda membentuk anak perusahaan Bubda bersama. Misalnya 3 desa adat, 3 desa sepakat memberikan, diatur di peraremnya ada memberikan mandat, prajuru ngasih mandat kepada Bubda menyetujui, karena diatur di nikah harus dengan kalau kerjasama kepemilikan harus dengan persetujuan prajuru. Kalau hanya kerjasama operasional tidak perlu persetujuan prajuru. Nah, karena ini lintas kepemilikan harus persetujuan prajuru, membentuklah anak perusahaan. Anak perusahaan misalnya ini perusahaan supplier sayur misalnya. Nanti yang tanggung jawab pasarnya Jimbaran ya, gitu. Kan sana punya hotel, punya restoran. Nah, kami tanggung jawabnya produksi sayurnya. Bangli bilang kami buah-buahannya, gitu. Iya. Jadi anak perusahaan ini jadi penyalur nanti. Nah, ini jauh jaraknya. Bisa juga desa adat yang kecil, ini kecil, yang pendidi yang lewat capung kita, gitu. Kita sama-sama bikin LPD atau bikin Bubda bersama, kepemilikan bersama. Itu nikah tidak diatur berapa porsinya karena sama-sama desa adat. Gitu. Bisa yang satunya modalnya 80%, yang satu 20%, enggak masalah. Karena sama-sama desa adat nih. Gitu. Kalau dia dengan bukan desa adat, ada aturannya. Nanti dalam masa tertentu harus kepemilikan Bubda ini harus mayoritas. Itu beda aturan. Diatur di mana ini, Kak? Diatur di Perda. Oh, Perdanya mungkin. Di Perda detail nih, Kak. Kalau sesama desa adat tidak ada aturan kewajiban harus mayoritas karena sama-sama desa adat. Kalau bukan desa adat, kalau kerjasama kepemilikan bukan desa adat dengan pihak lain, itu misalnya kerjasama dengan koperasi hotel apa bintang 5, pegawainya punya koperasi. Nah, kita kerjasama mendirikan perusahaan, bisa. Nanti tapi kamu maksimal sahammu 49% loh. Tapi saya nggak punya uang sekarang, gitu. Saya hanya punya uang cukup untuk menerima modal 20% saja. Nggak apa-apa, asal di kontrak kerjasama disepakati dalam 10 tahun kamu harus mengalihkan saham sampai 51% ke saya. Boleh nih, Kak. Ini fleksibilitas. Artinya tidak harus waktu mendirikan desa adat harus memiliki 51%, enggak. Itu namanya grandfathering istilahnya kalau bisnis, Kak. Napi nih, Kak? Grandfathering. Jadi nanti ada kesepakatan sampai mana, misalnya di perbankan kan aturannya nih, Kak, karena dia dulu bikin regulasinya.
Sekarang ada kewajiban BPR meningkatkan modalnya, kalau di perkotaan harus 10 miliar minimal. Kalau di luar kecamatan dan di luar itu boleh maksimal modalnya minimal 5 miliar misalnya. Nah, untuk mencapai perserahan modal baru itu dikasih tenggang waktu sampai 5 tahun misalnya. Nah, silahkan dalam 5 tahun harus ini. Kalau enggak, kamu harus menjual BPR-mu gitu. OJK gitu. Nah, kita belajar dari situ, kita juga kerjasama ini bisa diatur. Tapi sudah ada di paradigmnya bahwa itu harus dengan persetujuan prajuru dan harus ada kepastian jangka waktunya kalau kepemilikan. Kalau kerja operasional misalnya jero Bendesor Riki punya bukda memproduksi barang apapun, pupuk misalnya pupuk organik. Tapi kita hanya punya modal terbatas sehingga kita hanya bisa memproduksi, pasarnya itu ada di Badung misalnya. Kita nggak punya truk. Nah, kerjasama dengan perusahaan truk. Perusahaan yang menyewakan truk. Kita kerjasama ya bikin ini kerjasama operasional. Kamu dengan kesempatan kontrak kerja ambil setiap 3 hari pupuk. Kami menghasilkan pupuk sekian, itu butuh 2 truk untuk ngangkutnya. Nah, kamu berdasarkan pengangkutannya. Gitu. Ini kerjasama operasional namanya. Jadi tidak harus semuanya kita. Kita bisa kerjasamakan atau outsourcing sebenarnya. Jadi walaupun Bupda sesungguhnya kesempatannya di produksi, pengolahan, pemasaran atau apalagi itu tidak mesti diambil sendiri. Tidak harus sendiri. Kalaupun diambil sendiri kalau mampu kan boleh. Nah, itu kita punya potensi untuk diproduksinya, tapi tidak punya kapasitas untuk distribusi karena pasarnya itu di luar jangkauan kita. Nah, ini bisa kerjasama dengan berbagai pihak. Kita memproduksi, nanti ada pihak yang kita ajak kerjasama itu mendistribusikan, mendeliver. Ada yang punya pasar, sekali contoh dia Badung Selatan, dia punya pasar gitu, tapi tidak punya potensi kalau produksi misalnya. Atau Ubud punya pasar pariwisata, ada hotel, ada restoran banyak sana, tidak punya pasir dia itu misalnya. Bangli nggak punya pasir, harus kerjasama dengan desa adat yang di pesisir. Bisa nggak ini kami butuh ikan ini sekian ton ya. Nanti kita kerjasama bikin anak perusahaan atau kerjasama operasional saja. Kamu mensuplai ikan setiap hari sekian, kami yang akan menyalurkan. Bisa kan Tan? Bisa di sini di ikan, atau dia bikin pabrik sendiri gitu. Misalnya seperti Bangli bisa produksi tomat sekian ton dalam 1 hari. Kami nggak punya daya serap pasar seperti itu. Daya serapnya itu justru lebih besar di Badung misalnya. Nah, kita kerjasama desa adatnya, kerjasama antar Bupda. Nanti tomat itu kan barang umurnya nggak lama, bisa berat. Nah, itu tomat bisa dijadikan sambal ketika dia sudah tidak segar lagi, supaya jangan dibuang. Nah, bisa. Nah, itu berarti kan harus ada pabrik sambal pengolahan ini. Bangli desa adatnya nggak punya uang, sana punya uang, kamu bikin pabriknya, kita supply. Seperti kok, jadi banyak peluangnya nih kan, peluang bisnis. Nah, makin itu peluang-peluang itu lebih banyak dimanfaatkan oleh investor dan pendatang. Nah, ini masalahnya. Ini. Mengapa tidak orang kita Karena kita berbisnis sendiri-sendiri. Investor dan pendatang itu berbisnis melalui sistem jaringan. Itu menguntungkan. Itu menguntungkan. Tapi kita udah tahu itu lebih menguntungkan, tapi orang-orang kita kok nggak mau ngambil gitu. Karena belum mengerti. Bisnis itu masih tradisional, individual. Nah, kita sekarang dengan Perda Bupda ini membangun tidak hanya mendorong bisnis individual, tapi juga bisnis kolektif. Nah, dengan Bupda ini dibangun dalam kerangka sistem, otomatis jaringan itu muncul. Otomatis jaringan itu muncul. Jaringan itu muncul karena induknya desa adat itu sudah dalam sistem. Gitu, dengan membentuk MDA itu sebagai otoritas adat, itu kan
terintegrasi niki. Yang 1.500 desodat yang tadinya sambrak itu sekarang tergabung dalam sistem. Kalau saja itu jaringan itu bisa dimanfaatkan dengan baik, luar biasa ya Pak. Niki kalau semua desodat nanti bikin Bubda, ya, itu potensinya bentuk beda-beda. Kesepakatan ketika membentuk Tedung Agung Bubda, Mega Holding, otomatis jaringan tercipta. Gitu. Jadi ada permintaan pasar ekspor misalnya jahe merah setiap minggu minta 500 ton. Nggak ada satu desa adat bisa memenuhi sendiri itu. Tapi kalau ini Tedung Agung nanti yang melakukan kontrak dengan pihak pengimpor, kami bisa sediakan. Nah, Tedung Agung ini karena milik Bubda, sudah jaringan, dia tinggal ini, Bang Li bisa nggak produksi sekian, Tabanan sekian ton, sehingga kita nanti setiap minggu bisa ada produksi jahe merah dengan kualitas ini sebanyak 500 ton. Itulah konsep jaringan. Ini potensi kita luar biasa sesungguhnya. Nah, cuma belum kedat kita. Nah itu dah, makanya di BIMTA itu kan yang kasih pemahaman bahwa kita harus paham dunia bisnis itu, gitu. Kita baru akan bisa memanfaatkan peluang kalau kita paham dunia bisnis sehingga mampu melihat, kemudian kita mengambil tindakan tidak sendiri-sendiri tapi secara kolektif. Wah, luar biasa nih Ki. Kalau ingin berjaringan, jaringannya sangat kuat, luas dan kuat lagi. Karena kita 1.500. Kalau semua bikin Bubda, masing-masing punya potensi yang berbeda-beda. Kemudian kita saling isi, saling mengisi itu, saling melengkapi. Kan luar biasa. Mudah-mudahan Niki Bubda bisa cepat terbentuk di masing-masing desa adat. Kemudian tentu tadi ada sangat menarik sekali Tedung Agung. Tedung Agung Mega Holding. Mega Holding. Pak Erick Thohir itu menyebut istilah anunya Mega Holding. Mega Holding. Kalau kita di Perda itu arahnya bahasa Balinya itu Tedung Agung Bubda. Tedung Agung. Ini Mega Holdingnya. Sedangkan ini apa istilahnya di desa adat itu apa istilahnya itu kalau di induk perusahaan. Induk perusahaan. Perusahaan induk atau induk perusahaan yang bahasa Inggrisnya itu business holding. Business holding, induk perusahaan. Kemudian yang ini nanti kalau ada Tedung Agungnya. Ini bersatu membentuk perusahaan induk di tingkat provinsi. Itu namanya Tedung Agung Mega Holding. Kira-kira pun apa nih kita Tedung Agung ya? Nah itu kan di perdanya sudah ada, artinya dasar hukumnya sudah ada, tinggal nanti kesepakatan masing-masing desa adat yang sudah membentuk, misalnya ada 300 desa adat sudah membentuk Bubda, sudah nggak bisa dilanjutkan membentuk secara kolektif Tedung Agung itu. Itu mudah-mudahan itu dalam minimal berapa Bubda bisa Tedung Agungnya belum ada ya. Institusinya belum ada. Kalaupun sudah ada misalnya itu harus menaungi berapa minimal? Memang ada batasannya. Hitung-hitungannya karena untuk Tedung Agung ini kan ada persyaratan-persyaratannya nih, pengelolanya harus profesional. Dia punya keahlian ekspor impor. Larinya ke sana ya. Kemudian dia mempunyai keahlian mengenai spesifikasi kualitas barang. Nanti dia ngasih tahu Bubda ini kamu harus bisa memproduksi jahe merah dengan kualitas seperti ini. Nah, dia ngasih spesifikasinya. Oh, spesifikasi dari ini. Kalau barang segmen yang pasar yang modern nih kan ada 4 dia, persyaratan 4K. Pertama kuantitas. Kalau ekspor itu enggak mungkin ngekspor hanya 5 kuintal itu. Lebihan biaya ekspor dia. Itu impor pun begitu. Dia berikutnya? Ratusan tonan dia mintanya. Jadi pertama ini kuantitas. Harus bisa memenuhi kebutuhan pasar dengan kuantitas minimum berapa. Bukan maksimal, minimum. Minimum harus mampu. Gitu. Kalau nggak gitu importernya nggak mau. Di bawah itu rugi saya kan gitu. Iya. Harus minimum.
Terus yang kedua kualitas, K kedua ini kualitas. Kualitas barangnya begini loh. Barang kita dulu kan banyak ditolak ekspor itu karena kualitasnya dianggap tidak memenuhi syarat. Nah, makin ada pedoman internasionalnya itu dari WTO itu ada ISO berapa itu. Jadi itu ada standarisasi kualitas, standarisasi mutu. Ini budayanya harus punya ahlinya mengenai kualitas barang ini. Misalnya arak kadar alkoholnya gini, kadar gulanya sekian, harus punya ahlinya. Gitu. Atau dia bekerja sama dengan kampus yang punya ahlinya itu. Oh iya, bisa bekerja sama. Bisa bekerja sama. Nggak mesti harus punya. Tidak harus sendiri, bisa bekerja sama. Arti minta jasa orang lain. K yang ketiga, jadi tadi kan kuantitas, kualitas. Ketiga itu kontinuitas. Nggak boleh bulan ini ada barangnya, bulan berikutnya sih ada, nggak bisa itu. Akses ke pasar nasional maupun global itu 3K ini mutlak. Berarti 3K ya. Kuantitas, kualitas, kontinuitas. K keempat itu kontinuitas. Koneksitas. Koneksitas ada ya. Koneksitas kita harus mampu memelihara hubungan kerja dengan mitra untuk ekspor misalnya, gitu. Sehingga harus membangun kepercayaan. Dia percaya sama kita bahwa kita akan melakukan kewajiban kita dengan baik, gitu. Tanpa itu koneksitas putus. Walaupun bisa memenuhi syarat ini, koneksitas nggak ada ya nggak jalan usahanya. Nah, ini kok syaratnya. Dan itu tidak sulit sekali dipenuhi hanya oleh satu atau beberapa Buddha. Karena untuk memenuhi 4K dengan kualitas dan kuantitas tertentu itu ada yang namanya skala ekonomi skill. Artinya kalau banyak anggotanya, ani aja negen liu lebih ringan. Itu namanya cost sharing. Ada cost sharing yang menyebabkan biaya lebih rendah. Semakin banyak, semakin rendah biayanya. Karena ini gedung aja liu. Barang apa tuh cara wadah tuh, ya negen aja papat aing bat na wadah. Jak seket negen adung lanting idang. Jadi sebenarnya ada cost sharing, ada benefit sharing. Jadi ada re-sharing, banyak sharing, ada 6 jenis sharing. Sharingnya itu manfaatnya Buddha. Ya, Gedung Agung nih. Kira-kira Pak deh, niki kan tersiok-siok perjalanan di awal biasalah. Perjalanan di awal pasti seperti niki terkait dengan keberadaan Buddha. Kira-kira punapi bisa terwujud tidak nanti Buddha ini di seluruh desa adat atau minimal lah 90% atau berapa itu. Punapi perkiraan Pak Gede. Berdasarkan pengamatan Tiang berinteraksi dengan desa adat berkaitan dengan Buddha ini memang hambatan atau kendala terbesar itu sebenarnya ada di mindset. Di mindset itu cara pandang. Selama ini desa adat kan hanya sebelum ada berdampak 19 kan lebih banyak kegiatannya ngurusin nak mati, ngurusin nak nganten, ngurusin odalan kan gitu. Nah sekarang tiba-tiba dengan berdampak itu ini ngurusi teras politika dia desa adat itu. Termasuk di dalamnya ada bidang ekonomi, ngurusi pembangunan. Ini suatu hal yang baru bagi banyak prajuru, ini suatu hal yang baru sama sekali. Itu fenomena yang sangat berbeda. Nah, terus yang kedua, di tradisi kita di Bali, ini masuk bagian dari budaya, itu masih ada anggapan di masyarakat, profesi pedagang itu wesyo kelas luhur gitu. Di bawah satrio. Makanya perilaku kita, sikap dan perilaku orang Bali itu cenderung yang tamat S1 ngambil map ke provinsi atau kabupaten melamar jadi ASN. Karena satrio. Yang paling hebat kan nggak mau satrio bisa minta. Biar gajinya bedian kan pedagang itu. Tapi gengsinya gede. Gengsinya gedean gitu. Ini satrio. Gitu. Wesyo. Kebalik dengan negara maju. Negara maju itu wesyo itu gengsinya paling tinggi.
mau jadi presiden kamu kalau nggak berhasil jadi Weso nggak bisa jadi Satria gitu. Kan semua presiden itu orang-orang kaya. Berarti ini tugas berat lagi untuk mindset itu ya. Ngubah mindset nih. Nah itu tugas di budaya, makanya Patut Sumarto selalu tiang ajak. Karena kita boleh saja punya hardware yang hebat, mendekati komputer nih kan. Tapi kalau softwarenya jadul, tidak kompatibel dia. Ya harus nyambung memang. Tidak cukup hanya membuat badan usahanya, udah ngelah modal, ngelah gedung, ngelah ada tanah di situ. Bisa ini mindsetnya tidak kompatibel. Karena profesi pengusaha niki membutuhkan tipe yang disebut entrepreneur. Pertama itu apa yang harus dianu oleh desa adat untuk membentuk Bubda Pak nih? Ya, makanya nih ada persyaratan infrastrukturnya atau hardware, punya kantor. Kantor tidak harus bangun sendiri nih nyewa dulu bisa. Yang penting ada tempat untuk ini. Kalau misalnya mau Bubdanya ada kantornya bisa numpang dulu di Banjar misalnya. Ya kalau usahanya itu bisa berupa produksi harus nyewa tempat untuk produksi. Oh, gitu. Kalau dia dagang ya harus nyewa ruko misalnya, nyewa tempat untuk warung. Ini pasar modern misalnya seperti mat-mat nih kok. Nah itu persyaratan fisiknya. Nah yang lebih berat sebenarnya kan terus persyaratan non fisik itu seperti modal. Modal itu sebenarnya bisa diakalin, nih bisa diakalin, menarik nih bisa dikerjasamakan. Makanya di Perda struktur modal itu yang sudah bikin berbagai bentuk di struktur modalnya. Bisa modal sendiri, bisa modal pinjaman, bisa modal kayak punyo nih ke. Nah, misalnya gini, kita mempunyai potensi, ini desa adat ini punya telepusan yang ini diyakini bisa menyembuhkan berbagai penyakit, gitu. Dan contohnya sudah banyak nih Ki. Kalau ini ditata dengan baik, disediakan pemangku dan bantuan untuk melukat, ini banyak akan turis datang. Banyak yang datang bukan hanya penduduk lokal, nasional juga bahkan turis global. Ya. Nah, tapi modal sing lah kan gitu. Nah, gini caranya. Minimal harus ada modal sendiri dari berapa iuran dulu misalnya Kramo itu minta ke Kramonya iuran 100.000 misalnya, ada modal sedikit, modal sendiri nih kan namanya. Harus ada mokoin. Nah kemudian modal pelengkap itu bisa minjam dari LPD. LPD ya. Bisa ada karena kan LPD kita yang sudah siapkan sebenarnya draft perdanya yang baru dimungkinkan untuk penempatan sementara. Istilahnya, karena itu kan dana Kramo. Kalau di bank kan tidak boleh penempatannya. Tapi kan kita ngatur diri sendiri. Sekian persen dari modal yang ada di LPD boleh ditempatkan sementara di Bubda. Ini pengaturan di dalam dah. Kita sendiri aja di Pararam aja diatur. Karena di perdanya sudah dibuka. Di Pararam boleh ada penempatan sementara. Dengan kriteria begini, bahwa ini usaha itu punya prospek yang tinggi. Seperti itu tadi contohnya. Ini Sakti ini telepusan ini bikin beji nanti ditata sedemikian rupa sehingga menjadi destinasi wisata spiritual. Gitu. Terus nanti modalnya pertama minjam dari LPD sekian, kalau masih kurang, nah biasanya seperti di daerah Tiang itu Kramajoh tuh banyak. Kramajoh nih kan. Ini Bubda kita mau bikin perusahaan destinasi spiritual tourism. Ini kita punya beji nih, kita mau bangun beji bagus ininya model bisnis, ada ngajarin model bisnis. Model bisnisnya nanti seperti ini, bisnis modelnya. Anda bisa invest atau mendana punyo. Gitu caranya. Nanti kalau invest berarti dia ikut menanamkan modal di perusahaan. Kalau dia mendana punyo,
Dia begini, gini ya, saya akan ngayahan pipis karena saya tidak bisa ngayah secara fisik. Ini 25 juta, saya ngayahan pipis, masuk di modal, di struktur modal sudah ada ke modal dana punio. Nanti saya tidak usah dikasih bunga, tidak usah dikasih dividen. Bunga dan dividen itu untuk saya aturan. Nah, ini ke anunya bisa jadi modal. Jadi tidak ada alasan desa adat itu tidak membuat budak karena alasan tidak punya modal. Sebenarnya selalu ada jalan, ya. Selalu ada jalan. Asal mau tinggal komunikasi. kita mau kreatif nggak, iya, gitu. Nggih, Pak Gede. Jadi niki yang terakhir, Pak Gede. Bisa tidak direkomendasikan ke Krame, desa adat dimanapun berada, kira-kira Bupda yang sudah berhasil dan sudah bisa dicontoh di mana, Pak Gede? Nah, niki becik niki, karena tiang pernah sampaikan ke Pak Gubernur juga, Pak Mister. Jadi dia bilang sama Pak Gubernur, Pak Gub, berdasarkan pengamatan tiang, ada perilaku yang unik di Bali, perilaku masyarakat Bali ini. Kita kalau dikasih konsep, dikasih seminar gitu mengenai ini, apa dia orang tuh katanya. benar itu benar. Apa dia omongan tuh. Iya. Jadi dia menemukan solusinya. Apa solusinya Pak? Dia gitu Pak Kasar. Genan Pratimo dia Pak. Karena orang Bali itu punya tradisi Pratimo. Genan bedogol, saputin bedogol aja bantenin Sucang, lalu bilang ini Betaro ini melinggih di sini. Jangan sembah itu. Nggak perlu dikasih penjelasan tatonya apa, ini ada Betaro melinggih di sini. Bedogol sembah ada. Di bisnis juga begitu. Genan model ya, Bupda yang ini bantu nih sepenuhnya supaya bisa menjadi model contoh. Nanti suruh dia, ini teorinya begini loh, ini konsepnya begini, dengerin kemo realitasnya. Tanpa menjelaskan lagi kan dah. Kasih penjelasan konsepnya sekali nih konsepnya ini. Jadi kan kilang-kilang dia, pokoknya dia orang under. Nanti ketika dia melihat realitasnya ini, gitu Nibu Sando ke ini. Oh, luar biasa. Gampang paham dia. Kita pelajari psikologi masyarakat. Iya. Benar sekali itu. Jadi orang lebih tertarik pada contoh ketimbang teori gitu. Lebih cepat masuk. Mereka bisa melihat, bisa mendengar, bisa langsung lah real itu. Karena yang pernah diundang ke sana bersama Pak Tut Madro ngelihat proyek unit usahanya yang air terjun itu dan pengelukatan. Nah, terus mungkin dia sudah lengkapi dengan patung Betara Siwa. Hanya itu dia bilang itu. Ya udah bangun patungnya. Itu belum lengkap, dia bilang gitu. Harus ada image persepsi bahwa itu sakral. Nah, caranya gimana? Caranya begini. Di Prasisto sudah diupacari, sudah katanya. Sekarang bikin prasasti di patung itu. Itu prasasti kutip ayat Gita yang dalam bahasa Inggris sambil yang intinya begini. Dari manapun kau datang kepadaku, dengan cara apapun, dengan cara itu pula kau kuterima. Itu jelas sekali. Wah, ini bagus. Jadi nanti orang Islam pun baca itu, saya nggak apa-apa dong, boleh dong saya boleh, karena ini itu terbuka. Ini ayatnya kan gitu. Ini selokanya ada. Kami tidak melihat perbedaan bangsa, ras, atau agama siapapun yang percaya bahwa beliau akan memberkati, silakan. Ini luar biasa nih. Mau jongkok, mau baktinya mau berdiri dengan cara apapun, dengan dari cara manapun. apapun gitu. Kau terima. Itu kan kita. Jadi setelah itu buat storytelling, buat ceritanya. Ini gimana kisahnya, bahwa ini sakral. Storytelling, bikin bukletnya, nanti di YouTube, di websitenya pasang, ada destinasi sini, ada pengelukatan, itu ceritanya dulu ada orang suci bertapa di situ dan sebagainya, sehingga ada berkat-berkat begini, bisa diperoleh anugerah begini, itu storytelling. Jangan kasih contoh, kalau ke Belgia, negara Belgia itu, dia bikin kolam di tengah kotanya itu, kolam dikasih patung, nak cenik encah itu, terus lihat uang banyak sekali, uang kepeng dolar. Terus
ada prasastinya, storytellingnya dibuat di sana. Storytellingnya. Ceritanya gini dulu apa ini, kemudian setiap orang yang mendapatkan koin di sana akan dapat anugerah berupa kemungkinan akan dikasih rezeki untuk datang lagi. Itu kan hebat. Ini kurang ajar ini, hebat ya, bikin kita itu nanti kalau percaya sama itu untuk memaksimalkan anugerah datang lagi berapa kali kan gitu. Terus di Jawa Timur dan juga di Jolotundo nih kan pengelukatan. Jolotundo boleh mereka. Boleh. Nah, Jolotundo kan begitu. Diyakini ini air suci, orang kalau mandi di sini, melukat di sini itu akan awet muda. Ada ibu-ibu dari Jakarta, memang jaga awet muda dia. Udah berapa kali bu sini, wah lebih dari 10 kali. Kenapa? Saya percaya ini ada khasiatnya gitu. Berarti testimoni itu ya. Testimoni dia. Itu kan storytelling namanya. Storytelling. Jadi misalnya seperti makin di Karangasem ada pesucian, disediakan mangku, disediakan pelatihan upacaranya, dia bayar mungkin $100 pun mau, karena betul-betul kelihatan efeknya. Bisa kerai-kerai dia kalau ada energi negatif banyak di tubuhnya. Begitu kertresin tirdo kan mangku grugikin cipanyo kerai-kerai dia gitu. Nah, itu lepas ininya. Atau di Tabanan di Kawenten Tirto Ganggo yang di Tabanan, Sabto Ganggo namanya, di dekat pulau di Penatahan itu pengobatan itu pengobatan. Tambah waras. Nah, tambah waras. Di bawahnya dibikin karena kekuatan Dewi Gangga ditarik oleh beliau ke sana, bikin 7 tiang lihat sendiri karena tiang pernah melukat sana. Yang kena penglihatan apa mulai bisa melalung itu. Teriak-teriak. Nah, jadi tergantung pintar-pintar kita mengemas termasuk storytelling, memanage sesuatu di sana sebagai ikonnya, potensi ada, kita bisa melihat peluang, bagaimana kemudian merumuskan ke dalam konsep bisnis model. Nah, ini kok yang tiang kasih di BIMTEK. Udah yang gini, yang bisa kita kunjungi. Kecuali di tempatnya pengetahuan. Iya, nanti kita akan lihat nanti. Yang lihat ini di pengetahuan. Ini Anda punya potensi luar biasa untuk membangun desa wisata. Klasik. Karena itu Bali Mulo. Ini tinggal nanti didesain. Dia seperti Penglipuran nanti dia. Iya, benar. Nah, buat kisah uniknya apa? Unik sekali. Unik di sana. Nah, itu unik di sana. Ini akan menjadi pilihan destinasi yang tidak kalah dengan Penglipuran. Iya. Pak deh, jangan diajak keliling lihat ininya. Nah, sampai ini kok. Nggih Pak deh, jadi luar biasa. Jadi ada yang prakteknya, yang paling praktis, yang di paling belakang tadi, bagaimana kita mengemas potensi, apakah itu potensi wisata, kelebutan atau apa, dengan cara-cara seperti tadi kan. Yang penting kita bisa menarasikan apa yang kita miliki. Biasanya kita kan menarasikannya tidak bisa, merasakan sudah, tapi menarasikan tidak bisa. Sekade sapunika Sawitra Balining sana banget wangi yang titiang menika dumun menawi wenten kirang langkung dan kasep titiang lungsur gang pengampura sinap titiang andok pramesanti Om Santi 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 Om.